Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dibas Oryadi Mapasule, host Medium TV, akan mengoreksi dan meralat kalimat saya pada podcast sebelumnya yang berjudul Ikma Bulukumba Curhat Pro Kontra KKB vs KKMB. KMB ya, versi KKB vs KMB, itu judulnya. Di kalimat di menit ke-26 antara 26 dengan 28 ada kalimat saya mengatakan KMB versi Sultra ya. KMB versi Sultra yang mempunyai akte notaris sendiri dan anggaran dasar sendiri. Saya ralat menjadi KKB versi Sultra ya. KKB versi Sultra yang mempunyai anggaran dasar sendiri. Ya, jadi tidak ada urusannya dengan KKB pusat dan KMB pusat. Ya, itu yang saya koreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi jarak saya dengan Mike itu kurang lebih 1-2 meter. Ya. Saya tidak menghentak. Kenapa? Karena saya tiba-tiba mencoba membuka baju dan ego saya. Ya. Menganggap bahwa ini Bu Jumbrana adalah salah satu orang baik Bulukumba yang perlu kita jaga namanya. Ya. Jadi tidak sempat. Saya tidak sempat. Bukan tidak sempat, memang tidak mau. Saya tidak mau. Ya. Saya tidak mau ditonton oleh 23 kabupaten kota yang lain bertengkar di depan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya kita akan membahas soal pemerintahan, soal hukum, politik, budaya, kepemudaan, keagamaan, dan pro kontra. Nah, kali ini coba kita akan membahas sesuatu yang lagi berpolemik di tengah-tengah masyarakat Paguyuban Kabupaten Bulukumba. Nah, kemarin sebenarnya kita sudah mendengar curhat teman-teman Ikmah Kabupaten Bulukumba yang ada di Sulawesi Tenggara. Persoalan KKB, ya, Paguyuban Keluarga Kerukunan Bulukumba, dan ada juga Kerukunan Masyarakat Bulukumba. Itu yang ada, yang kita dengar sekarang, dan di beberapa media di Sulawesi Tenggara juga memberitakan soal ini, soal pelantikan KKMB yang dilantik langsung oleh Ketua Umum KMB Ibu Jumbrana Salike. Nah, hari ini coba kita membahas atau mengupas apa sih sebenarnya yang terjadi ini, bagaimana posisinya. Kita mulai dulu mungkin mendengar ucapan Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba soal soal ucapan yang ada kalimat yang sedikit mengusik teman-teman KKB untuk coba kita bahas. Tapi sebelum kita dengar ucapan pelantikan dari Pak Bupati, saya memperkenalkan narasumber kali ini adalah ada Agustiono. Ya, Agustiono ini Ketua IPMA Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Tenggara, yang sekarang periodenya masih berjalan. Terus ada juga Abdul Jabar Maulana, ya. Abdul Jabar Maulana ini mantan Ketua IPMA Kabupaten Bulukumba Sulawesi Tenggara periode 2019-2021. Ya, terus ada juga Bung Abdul Haris Awi, ya, ini tidak asing. Ya, beliau adalah Ketua Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Kabupaten Kerukunan Keluarga Bulukumba. Jadi beliau adalah Ketua Bidang Organisasi. Mungkin bisa menjelaskan nantinya bagaimana posisinya KKB dan KMB yang sebenarnya. Ya, tapi sebelum kita mulai, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, alhamdulillah. Adinda Agustiono Abdul Jabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah sehat, Dinda? Sehat. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan dan itu yang paling utama. Nah, sebelum kita mulai obrolan ini, mungkin kita bagusnya mendengar ucapan Bupati Kabupaten Bulukumba. Dan saya terus terang berpikir ya, mudah-mudahan saya tidak salah kira ya, tapi beliau ini kan baru dilantik di tanggal 26 Februari tahun 2021 ya. Masih banyak yang beliau belum pahami, apalagi soal sesuatu yang di luar, apalagi KKB, KMB apa segala macam. Tapi nanti kita bahas. Kita dengar dulu ini ucapan beliau untuk pelantikan KMB di Sulawesi Tenggara ya. Kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Ali Yusuf selaku Bupati Bulukumba dan pribadi mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan pengurus DPW dan DPD Kerukunan Masyarakat Bulukumba se-Sulawesi Tenggara periode 2021-2026. KMB adalah organisasi kerukunan resmi perantau asal Kabupaten Bulukumba yang berada di bawah naungan KKSS. Saya menghimbau agar pengurus menjalin persatuan dan kesatuan dan menjunjung nilai-nilai luhur budaya Bulukumba di Sulawesi Tenggara. Salam rindu dari saya bagi semua warga Sulawesi Tenggara asal Bulukumba. Insya Allah saya akan meluangkan waktu segera mungkin untuk berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Semoga KMB semakin jaya, semakin sukses di tanah rantau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengar bersama-sama soal ucapan ini ya, apa yang dikatakan beliau di ucapan ini. Bung Awi, ada yang gelitik di beberapa kalimat ya, di beberapa kalimat yang diucapkan oleh beliau. Tapi saya melihatnya gesturnya ini dia membaca teks begitu ya. Apakah namanya gitu, membaca teks untuk mengucapkan ini. Ada dua yang harus garis bawahi di ucapan ini. Pertama adalah paguyuban resmi, ya, paguyuban resmi di bawah naungan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Gitu. Jadi KMB ini adalah paguyuban resmi Bulukumba, masyarakat Bulukumba, dan di bawah naungan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Tapi sebelumnya itu tim Medium TV juga sudah mengumpulkan data. Nah, ternyata kita dapatkan ini ada surat ya, ada surat. Nanti akan ditampilkan di tayangan ini. Ini surat Bupati Bulukumba, ya, Bupati Bulukumba. Mungkin saya tidak apa-apa bacakan. Jadi kopnya Bupati Bulukumba, surat keterangan nomor 220-2789 Kesbangpol, ya, Kesbangpol. Menindaklanjuti surat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Bulukumba DPP KKB nomor 008 garing angka Romawi 10 garing DPP garis datar KKB garing 2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal permohonan surat keterangan dari pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Maka Bupati Bulukumba menerangkan bahwa titik 2. 1. Kerukunan Keluarga Bulukumba dalam kurung KKB adalah organisasi paguyuban serta organisasi pemersatu masyarakat Bulukumba di perantauan. Ya. Poin kedua, Kerukunan Keluarga Bulukumba dalam kurung KKB adalah organisasi yang dikukuhkan langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba pada tanggal 27 April 2019 di Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Demikian surat ini dipergunakan sebagaimana mestinya. Bulukumba 7 November 2019. Bupati
AN Sukri Sapewali bertanda tangan dan sudah distempel. Nah, ini yang menarik, Bung Awi. Saya langsung ke Bung Awi dulu. Tadi di ucapan Bupati Haji Adi Mukhtar Yusuf bahwa mengatakan KMB itu adalah paguyuban resmi. Nah, di lain pihak ada surat seperti ini. Bagaimana itu, Bung Awi? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adi. Saya mau tanya balik, KMB itu apa? Yang saya tahu KMB itu Kerukunan Masyarakat Bulukumba. Maksud saya, dia terlegitimasi sebagai apa itu KMB? Kalau kita dengar dari ucapannya Pak, ucapan selamat ya, ucapan selamat yang diucapkan oleh Bapak Bupati itu, dia Kerukunan Masyarakat Bulukumba adalah paguyuban yang dinaungi oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Oke. Nah, itu yang saya dengar. Silakan. Kalau itu mau disebutkan bahwa KMB di bawah naungan KKSS, keliru itu. Kelirunya? Karena tidak ada KMB sebagai organisasi pilar. Maksudnya bagaimana? Tidak ada organisasi KMB? Di dalam pilar KKSS tidak ada itu KMB. Iya, menarik ini. Sedangkan di sini kan sudah dikatakan bahwa KMB itu di bawah naungan KKSS. Bisa dijelaskan, Bung Awi? Kita harus bertanya di kongres mana atau mubes mana KKSS yang mengakui bahwa KMB itu sebagai pilar. Oke. Mungkin saya bisa bicara sedikit, Bung Awi, Iya. soal itu, Iya. soal dasar ini. Karena kebetulan waktu di Mubes, ya, Mubes 2019, Mubes Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, saya adalah salah satu peserta mewakili KKSS, BPW KKSS Sulawesi Utara. Ya. Yang saya tahu Bapak juga ada di Solo waktu itu. ada, saya ada. Saya mewakili, kebetulan saya wakil ketua KKSS Sulawesi Utara waktu itu, dan kapasitas saya hadir di situ sebagai wakil ketua KKSS. Nah, memang apa ya? Memang yang melantik kemarin itu saya baca di apa ya? Saya baca di media online, di beberapa media online yang melantik KMB di mana lagi? Di Sulawesi Tenggara kemarin itu adalah Ibu Jumbrana Saliki. Ya, Ibu Jumbrana Saliki ini adalah salah satu peserta di Mubes kemarin. Ya. Nah, gitu. Yang saya tahu di situ. Ya, cuman saya tidak paham. Bisa mungkin dijelaskan, Pak Bung Awi? Maksud saya gini, pernyataan Pak Bupati untuk memberikan selamat kepada warga Bulukumba dalam naungan KMB sebagai paguyuban, sesuatu yang sudah benar. Ya, Artinya paguyuban apapun namanya, ya, kalau dia warga Bulukumba, maka Bupati punya hak dan kewenangan untuk memberikan selamat kepada warganya. ya. Sepakat di Kita situ. saja harus sepakat di situ. Ya. Tidak ada kesalahan Pak Bupati dengan memberikan selamat itu. Ya, Namun, yang perlu digarisbawahi adalah pernyataan KMB sebagai paguyuban resmi di Ya. bawah naungan KKSS. ya. Itu yang mungkin Pak Bupati perlu ketahui. Ya. Bahwa ada kekeliruan narasi yang dia baca dari skrip yang mungkin diperlihatkan kepada dia. Ya. KMB tidak ada di Solo. KMB tidak di Solo. Tidak ada. Oh iya, saya lupa juga itu waktu Iya. itu. Terus kehadiran Ibu Jumbrana yang melantik sebagai ketua KMB waktu itu hadir di Solo, kapasitas apa dong? HMB, HMB. Himpunan Masyarakat Bulukumba, bukan KMB. Jadi ketika misalnya Pak Bupati memberi ucapan selamat, itu sudah bertentangan dengan musyawarah besar di Solo. Karena musyawarah besar Solo mengakui untuk pilar Kabupaten Bulukumba adalah HMB yang sempat berdebat dengan KKB pada saat itu. Ya. Tapi kita kembali ke substansi bahwa yang disebutkan tadi ini adalah KMB. Sekali lagi, kalau kita mau kembali kepada de jure, de facto untuk kita punya mubes di Solo, KKSS ya. KKSS, karena kan begini, keluar masuknya sebuah pilar dalam organisasi kerukunan keluarga Sulawesi Selatan itu harus lewat musyawarah besar, Pak. Nggak bisa diatur-atur. Harus mubes yang memutuskan. Jadi masuk sebagai pilar melalui wadah mubes. Harus mubes. Nah, kalau keluar atau diganti, Harus mubes. Harus mubes juga. Iya dong. Masa Iya. kebijakan mubes masa diganti dengan kebijakan yang tidak substansi dan tidak selevel? Nggak bisa.
Jadi kita perlu luruskan barangkali Pak. Jadi bahwa sekali lagi kalau kita mau berpatokan pada musyawarah di Solo, tidak ada itu KMB sebagai organisasi pilar. Saya berani menjamin itu. Jadi Kalau kita berpegang kepada musyawarah Solo ya. Iya. Ya kan? Kecuali kalau ada musyawarah sesudahnya. Ya, oke. Ya kan? Oke. Nah, saya kira sudah jelas itu. Nah, kalau dibilang HMB mungkin. Kenapa? Karena memang HMB yang ikut waktu di Solo. HMB? Iya, dan itu Ibu Jumrana kalau nggak salah. Iya. Ya mewakili HMB. Bahkan dia menjadi pimpinan sidang untuk mengabsensi daripada seluruh pandangan pilar mengenai pelaporan pertanggungjawaban daripada Ketua Umum. Karena Bapak ada, saya juga ada pada saat itu. Iya, betul. Sempat ngamuk saya di sana ya. Iya, Bapak. Iya. Bapak marah ya. Jadi kita ini kan kajian kita ke organisasi saja, Pak. Oke. Beliau yang terakhir memberikan pandangan dari pilar tentang Ketua Umum. Ya kan? Karena dia pimpinan sidang pada saat itu. Saya hadir dalam ruangan. Pada posisi itu sebagai orang KKB mau berdebat dalam ruangan. Tapi posisi jarak saya dengan Mike itu kurang lebih 1-2 meter. Saya tidak menghentak. Kenapa? Karena saya tiba-tiba mencoba membuka baju dan ego saya. Menganggap bahwa ini Bu Jumrana adalah salah satu orang baik Bulukumba yang perlu kita jaga namanya. Jadi tidak sempat? Saya tidak sempat. Bukan tidak sempat, memang tidak mau. Saya tidak mau ditonton oleh 23 kabupaten kota yang lain bertengkar di depan orang banyak. Pada posisi itu saya bisa melakukan interupsi. Jalan dan dia atas nama HMB. Oke lah. Dengan alasan bahwa KKB tidak bersekretariat di Jakarta. Tidak mungkin kami bersekretariat di Jakarta. Iya. Saya sempat berdebat soal itu. Berdebat kan? Iya, saya sempat berdebat. Tidak mungkin kita bersekretariat di Jakarta karena jumlah orang Bulukumba di luar Bulukumba itu terbanyak Jakarta apa Makassar. Iya. Ya Makassar lah. Kita di Makassar. Ya, kalau tidak salah saya ada perdebatan soal itu di Mubes itu ya. Soal asumsi dan pengertian perantau. Definisi perantau waktu itu. Tapi barangkali Pak Jadi, saya mau tuntaskan tadi itu tentang penyebutan nama pilar. Saya tetap berpegang teguh dengan hasil keputusan musyawarah yang dilakukan di Solo. 2019 November ya, betul. November kita hadir dan KKB pada saat itu hadir sebagai peserta peninjau. KKB? Diundang, ada undangan dan kita masuk pada arena itu. Artinya apa? Kita harus menghormati 24 pilar yang ada di bawah naungan KKSS itu adalah melalui musyawarah besar. Ya kan? Artinya penambahan, pengurangan, penggantiannya harus melalui rapat sidang yang selevel. Harus dimubes lagi? Mau mubes loop, mau apapun itu yang jelas harus mengikuti. Kan ini kan kita berorganisasi. Levelnya penentuan pilar itu adalah selevel musyawarah besar. Bisakah diganti? Maksudnya kasarnya gini. Anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ditentukan lewat apa? Musyawarah besar kan? Pertanyaannya, bisakah anggaran dasar anggaran rumah tangga itu diganti di tengah jalan tanpa melewati mekanisme itu? Kan tidak bisa. Tidak bisa. Ya harus mubes. Harus rapat yang sama. Makanya saya jadi kaget kok tiba-tiba ada KMB. Maka muncul 2 pertanyaan, karena ini sudah terjadi. Muncul 2 pertanyaan. Pertama, kenapa HMB berubah nama menjadi KMB? Pasti ada alasannya kan? Yang kedua, apa mekanisme yang dipakai oleh HMB untuk berganti nama? Mekanisme yang saya maksud adalah adakah musyawarah besarnya HMB secara internal untuk merubah nama dari HMB ke KMB? Ada tidak? Itu kan juga menjadi tapi jejak digital 5 Januari. Ini. Saya bacakan. Sebelum Anda lanjut. Saya dapat juga jejak digitalnya nih. Ini ditulis, diterbitkan oleh pinisi.co.id. Judul beritanya penguatan dan sinergi dengan KKSS. Tanggal terbitnya ini 5 Januari 2020, berarti setelah Mubes setelah Mubes. Nah, keterangan gambar ada di sini. Ketua Umum KKSS Muhlis Fatahna mengambil sumpah pengurus HMB di Jakarta Minggu 5 Januari. Betul HMB ya. Kita cari dulu namanya Ibu Jumrana, ada enggak di sini? Sebagai ketua umum ya. Ketua umum
Ini Ketua Umum Badan Pengurus Pusat KKSS Mulis Patahna yang melantik dan mengambil sumpah Jumbrana Saliki sebagai Ketua Umum HMB beserta jajarannya. Jelas? Berarti HMB kan? HMB. Nah, Oke. berarti dari jejak ini menunjukkan bahwa pilar yang dilantik oleh KKSS adalah HMB. Ya. Kan muncul pertanyaan, ini kan secara konstitusi lagi. Ya. Kan muncul perdebatan bahwa ini pilar atau tidak. Ya. Saya sekali lagi bahwa kita harus melihat apa mekanisme pilar itu diakui sebagai pilar di organisasi paguyuban, diakui sebagai pilar di KKSS. Ya. Nah, kembali lagi tadi bahwa itu melalui musyawarah nasional atau musyawarah besar. Musyawarah besar. Ya kan? Di Mubes di Solo dilanjutkan dengan pelantikan dan itu adalah himpunan masyarakat Bulukumba. Ya, HMB. Kenapa belakangan muncul KMB? Ini kan jadi tanda tanya sekarang. Maka dua pertanyaan. Pertama adalah mekanisme apa secara internal di HMB merubah nama dari HMB ke KMB? Ya. Satu, berarti dia berubah nama kan? Ya, berubah nama. Tapi berubah nama di sini kan tidak secara otomatis itu nomenklatur di KKSS mengakui ini sebagai pilar. Kenapa? Karena pilar sebelumnya adalah HMB. Ya. Di mana buktinya? Lewat Mubes di Ya, Solo. ya. Artinya untuk mengakui ini Ya. sebagai organisasi pilar juga harus setingkat dengan musyawarah pada saat pengakuannya itu untuk merubah namanya. Iya. Jadi Bung Awi mau bilang begini, bahwa HMB sekarang ini yang disahkan oleh musyawarah besar KKSS itu HMB adalah sebagai pilar. Ya, Sebagai benar. pilar resmi ya. Benar. Resmi, karena waktu itu KKB tidak sempat, gitu kan? Ya, Dan kita terima itu waktu itu. kita menghargai kedaerahan. Ya, kita menghargai kedaerahan. Ya. Nah, sekarang muncul KMB. Nah, kemarin ini tanggal berapa? Tanggal 18 kemarin ya? 18. Nah, tanggal 18 November ya. Tanggal 18 November terjadi pelantikan DPW. Nah, berarti DPW berarti ada pusatnya dong. Iya. Ya? Iya. DPW. DPW berarti Dewan Pimpinan Wilayah, Iya. ya, Dewan Pimpinan atau Dewan Pengurus lah, Iya. wilayah, Kerukunan Masyarakat Bulukumba, Oke. dan 10 ya kalau tidak salah ya, 10 DPD, 7 ya, 7 DPD KMB se-Sulawesi Tenggara. Iya. Saya membaca di datanglah ini Ibu Jumbrana sebagai ketua umum melantik ini barang. Oke. Nah, memang jadi rancu ketika dikatakan KMB adalah pilar paguyuban yang dinaungi oleh KKSS. Ya. Karena memang setahu saya bahwa yang Ibu Jumbrana hadir pada Mubes kemarin itu di 2019 di Solo, kapasitas sebagai ketua umum Himpunan Masyarakat Bulukumba, bukan Kerukunan Masyarakat Bulukumba. Nah, ini jelas. Nah, kalau prosedurnya tadi sudah dijelaskan sama Bung Awi bahwa prosedurnya untuk mengakui kembali ini HMB atau KMB di pilar sebagai harus melalui Mubes juga. Iya. Harusnya Mekanisme begitu. selevel. Mekanisme selevel. Harus selevel. Satu. Oke lah. Saya misalnya kita di HMB ini, oke sepakat udah deh kita rubah nama HMB berubah menjadi KMB. Kita sepakat. Ya. Tapi perlu ditahu bahwa HMB namanya ini kemarin dikenal itu ada 23 pilar Ya. dan berapa jumlah BPW KKSS yang menyaksikan penyebutan itu. Di Mubes kemarin. Iya, harus quorum dong. Nggak bisa dilakukan secara internal kalau kita melihat dari organisasi ya. Oke. Ya, makanya perlu jadi pertanyaan, kenapa berubah nama menjadi itu? Ya. Mekanisme apa dipakai untuk merubah itu? Oke. Mekanisme yang saya maksud adalah, saya pahami betul sejarah berdirinya HMB ini, itu ada berapa pendiri kan? Ya. Yang ada di dalam, dan harus melewati mekanisme itu yang sama untuk merubah dari nama itu ke nama yang sekarang. Berarti secara internal selesai. Ya. Tapi masuk lagi ke pengakuan pilar di KKSS. Karena kemarin lewat Mubes pengakuannya, kemudian kewenangan pilar itu di Mubes dilanjutkan dengan pandangan daripada pilar-pilar organisasi KKSS yang dipimpin langsung oleh Ibu Jumbrana pada saat itu. Ya. Itu ada 24 kabupaten kota masuk pilarnya, dan Bulukumba HMB. Oke. Nah, makanya untuk mengganti HMB dengan yang lain tidak bisa serta-merta. Oke, Bung Awi. Nah, Berarti Bung Awi mau bilang begini.
sekarang ini Bulukumba sudah tidak punya lagi organisasi paguyuban yang disahkan oleh atau dinaungi oleh KKSS secara karena kemarin yang kita tahu HMB ya, HMB yang disahkan oleh MUBES 2019 kemarin itu sebagai pilar. Nah, sekarang ini KMB. Nah, yang ada sekarang ini ada dua. Nah, ada KMB, ada KKB. Oke. Ya, itu sebagai paguyuban masyarakat Kabupaten Bulukumba di perantauan ya. Bukan cuma dua itu. Cuma dua. Bukan cuma dua itu. Masih ada yang Banyak yang lain. Jadi artinya begini, paguyuban ini sebuah definisi. Kita bisa duduk bersama, kita berlima, berempat, ketika mau bentuk paguyuban juga boleh. Oke. Sama-sama misalnya peminum kopi Bulukumba yang lagi ada di Jeneponto, lagi ada. Kita bisa pergi paguyuban kok. Ya. Sehingga kita tidak bisa mengkotakkan bahwa hanya dua organisasi ini. Ya. Tetapi kalau dibilang legalitas, tunggu dulu. Ya. Iya kan? Ya. Kalau disebutkan bahwa paguyuban, jangankan 200 juga kita bisa bikin paguyuban. Karena paguyuban ada dua, ada formal, ada informal. Iya. Iya kan? Oke. Nah, paguyuban formal informal disinilah masuk daripada pengakuan pemerintah kabupaten. Ya. Ya kan? Oke. Nah, kalau mau disandingkan KMB dengan KKB, mana resmi? Ya resmi KKB. Resminya? Pernyataan dari Pandi Patawai Bukuri jelas. Oh iya. Pengakuannya. Iya. Pernyataan dari Pandi Sukri jelas. Koordinasi jelas, mulai dari Pak Andi Patabai, kemudian masuk Pak Andi Sukri, masuk kemudian Pak Andi Pak Serding Hasan, Iya. lalu Pak Andi Sukri kembali. Ya. Termasuk Pak Dita ini juga sangat merespon KKB. Oke. Buktinya kegiatan halal bihalal kemarin kan yang dikirim Pak Wakil Bupati, tapi kami tidak melihat dia sebagai Wakil Bupati, sebagai representasi seorang Bupati. Ya. Karena dia datang atas nama rekomendasi Bupati. Ya. Jadi artinya tidak ada persoalan dengan itu. Ya. Hanya saja ketika dikatakan bahwa resmi tidak resmi, yang menjadi masalah sebentar kalau dianulir seluruh pernyataan Bupati sebelumnya. Maksudnya, ketika muncul pernyataan dari pemerintah Kabupaten Bulukumba Ya. yang mengakui paguyuban peminum kopi tadi, misalnya kita Ya. bikin, Ya. karena kedekatan kita dengan Pak Bupati, Ya. lalu sampaikan Pak Bupati, ini saya sudah bikin paguyuban. Ya. Paguyuban peminum kopi Kabupaten Bulukumba. Ya. Kira-kira kemudian tiba-tiba Pak Bupati menandatangani itu bahwa ya saya resmikan Pak Andi Adi punya paguyuban kelompok peminum kopi ini sebagai organisasi resmi paguyuban di Bulukumba. Nah, itu yang baru bermasalah. Oke. Kenapa? Karena menabrak kebijakan Bupati sebelumnya. Berbenturan pasti. Ya. Itu efek negatifnya. Efek negatif yang kedua adalah terjadi dualisme organisasi. Dualisme organisasi ya, bukan dualisme kepimpinan ya. Dualisme organisasi. Betul. Dualisme organisasi. Oke. Iya kan? Oke. Jadi kita misalnya dibentuk itu dia jalan, kita jalan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau mencari solusi atau menciptakan sebuah persoalan baru? Iya. Persoalan baru? Persoalan baru kalau misalnya dua-duanya mau diakui secara resmi. Resmi dalam tanda kutip sama dengan pernyataan dari Bupati sebelumnya. Kan kami ini di KKB kan jangan menganggap bahwa ini resmi karena pernyataan secara konstitusi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba berlogo Bupati Bulukumba lengkap dengan lambang Garudanya. Artinya yang menyatakan itu memang Pak Pataya Pak Bokor dan Pak Sukri, tapi di situ ada lambang sebagai Bupati Bulukumba. Saya kira itu sebuah representasi. Bukan kapasitas sebagai Patabai, bukan kapasitas pemerintah, Sukri, iya. tapi kapasitas pemerintah Kabupaten Bulukumba. Iya. Kami jalan. Nah, kalaupun kemudian pernyataan Pak Bupati bahwa ucapan selamat, saya kira itu bisa saja. Kita pun tadi seperti sah saja. Yang perlu dikoreksi itu tadi bahwa paguyuban resmi yang mana? Ya kan, di bawah naungan KKSS ya. Apalagi di bawah naungan KKSS ya. Resmi yang mana? Tadi saya sudah jelaskan tentang itu. Oke, Bung Awi. Cuman kan ada apa ya? Saya mau bilang begini bahwa tadi secara resmi ya, setelah mendengar dan melihat fakta-fakta yang kita lihat, bahwa per hari ini sebenarnya sudah tidak ada lagi paguyuban Bulukumba yang bernaung di bawah KKSS, ya. Karena yang saya tahu, ya, secara pribadi ya, saya tahu bahwa kalau Ibu Jumbrani kita bilang adalah orang yang memimpin paguyuban Bulukumba yang dinaungi KKSS. Yang saya tahu dia kan HMB, benar, HMB. Nah sekarang dia KMB. Makanya diperjelaskan jadi
apakah KMB ini sama dengan HMB? Harus jelas dulu di situ. Oh iya iya. Apakah sama HMB dengan KMB? Tapi kan orangnya sama. Kan bisa jadi kita bikin banyak PT, orangnya sama kan PT-nya beda. Tapi ketua umum, masa ketua umum dengan sama dengan paguyuban sama dengan kabupaten sama, tidak masuk akal lah menurut saya. Iya, nah, makanya begini, harus jelas dulu. Ya, Apakah HMB sama dengan KMB? oke. Ini yang belum terjawab sampai sekarang. Oh iya iya iya. Nanti Ya kan? kita coba. Oke. Kalau dia sama, Oke. apakah haknya KMB sama dengan HMB di KKSS? Ah, Itu juga harus dijawab. Maksudnya hak pilar. hak pilar. Apakah sama HMB dengan KMB? Heeh. Ya Iya kan? iya iya. Ini yang tidak jelas. Kemudian kalau dia punya hak misalnya, konstitusi apa yang dipakai? Oke. Saya kira kotak tidak ada di situ. Oke, karena kan begini. Kalau dikatakan secara resmi di KKSS, itu sekarang yang kita pertanyakan karena yang kita tahu HMB bukan bukan KMB ya. Ya. Nah, kalau mau dinyatakan resmi di pemerintah ya, Ya. di pemerintah ya, fakta yang saya dapatkan bahwa betul ada surat keterangan dari Pemda Kabupaten Bulukumba ya, satu tentang resmi Resminya di Pemda. Resminya siapa? Di KKB. Nah, KKB. Nah, terus KKB juga sudah mempunyai akte notaris Ya. dan ada Menkumhamnya. Ini ada nih sama saya nih. Ini. Bapak punya ya? Ya, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kerukunan Keluarga Bulukumba. Nah, ini nomornya AHU garis datar 000.3.AH.01.07 tahun 2020. Ya, saya punya. Tapi KMB, HMB sampai hari ini belum ada data yang saya dapat. Ya. Jadi saya belum bisa. Tapi satu-satunya data yang saya dapat bahwa ada ucapan, gitu, ucapan tapi dibaca secara teks oleh Pak Bupati Haji Andi Mukhtar Yusuf. Ya. Nah, mudah-mudahan ya, saya berharap mudah-mudahan ini bukan informasi sesat yang diberikan oleh Pak Bupati. Ya. 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 Karena itu tadi bahwa mungkin kekurangan tahuan Pak Bupati atau gimana ya. Ya, ya. Sehingga dia menyebut kata KMB, ya kan? Kata KMB organisasi resmi. Ya. Itu yang mungkin perlu. Tapi Pak, kita lihat gestur dari ucapan itu, Bapak Bupati membaca teks. Iya, karena ada gerakan-gerakan gitu. Iya, 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 Gitu kan? iya. Jadi mungkin ada manuskrip yang dia baca, ada Iya. skrip yang dia baca, entahlah atau bagaimana. Tapi apapun itu yang jelas kami memandangnya organisasi itu dengan kajian organisasi. Kajian organisasi. Jadi kalau dia berbicara kajian organisasi, maka kita berbicara tentang pengambilan kebijakan, mekanisme pengambilan kebijakan, hierarki kebijakan. Oke. Tapi Bung Awi, saya potong Bung Awi. Tapi di situ saya dapat undangan informasi undangan KKMB KMB Sultra ya. KMB undangan untuk pelantikan. Oke. Nah, terus ada mengetahui di situ soal hibah tanah apa segala macam. Oke. Nah, tercantum di situ Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Masyarakat Bulukumba. Oke. Di situ ditulis juga Andi Irwan Nur sebagai ketua umum. Oke. Nah, terus sekretarisnya juga menjadi sekretaris umum. Oke. Nah, saya baru bingung nih. Saya terus terang ya bukan paham dengan organisasi tapi tahu-tahulah sedikit saya. Saya juga baru belajar. Iya. Kalau namanya ketua umum, yang herannya saya itu di situ ditulis Dewan Pengurus Wilayah. Ya. Baru di bawahnya ketua umum. Berarti ada DPP-nya. Nah, sebenarnya ya kalau ketua Ada Dewan DPP. Wilayah Iya. berarti ada DPP-nya. Iya. Nah, tapi di bawahnya tertulis ketua umum. Ya, DPW ketua umum. Iya, DPW ketua umum. Iya. Nah, saya pernah juga bergabung di di organisasi politik ya, namanya PKS. Oh, pernah Bapak? Pernah di Sulawesi Utara kemarin saya pernah. Nah, di situ semua pengurus provinsi ya, semua ketua provinsi, ketua kabupaten, bahkan sampai ketua kecamatan itu namanya ketua umum. Ketua umum. Tapi tidak ada ketua umumnya di pusat. Ya. Nah, ketua di pimpinan tertingginya adalah presiden PKS. Presiden Ya, PKS. presiden PKS. Jadi ketua DPW-nya itu ketua umum,
Terus ketua kabupatennya ketua umum, bahkan sampai ketua kecamatan ketua umum juga, gitu. Nah cuman ya saya tidak tahu, siapa tahu di KMB itu juga pakai presiden KKMB mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi kan yang saya tahu Ibu Jumbrana itu ketua umum. Ketua umum melantik ketua umum. Nah, ya begitulah mungkin. Bagaimana itu? Ketua umum melantik ketua umum, bagaimana itu ceritanya? Ini kan kembali kepada identitas organisasi sih sebenarnya. Ya. Cuman kalau kita berbicara hierarki umum, Ya. hierarki umum ya organisasi, lebih banyak orang memakai hierarki kalau dia ketua umum maka di bawahnya itu adalah ketua, ketua, gitu kan? Ya. Ataukah mungkin wakil ketua. Ya. Kemudian kalau dia sudah level nasional ke wilayah, maka dia sudah bukan ketua umum lagi, dia ketua dia. Karena Betul. ketua umum itu kan ceritanya begini. Tiba-tiba kita rapat UBES, Ya. tiba-tiba ada yang panggil, halo Pak Ketum. Ya. Pak Ketum kan singkatan ketua umum. Ya. Yang mau noleh kira-kira siapa? Iya. Iya ketua umum. Iya, kalau saya sih begitu ya. Iya. Assalamualaikum Pak Ketum. Ah. DPP-nya Ketum, DPW-nya Ketum. Ya. Yang menoleh kira-kira siapa? Apa tidak bingung yang memanggil? Saya kasihan dengan yang memanggil itu. Sebenarnya itu aja Pak. Jadi Iya. Iya kan? Oke, Bung Awi, sebentar kita lanjut itu. Iya. Ini ada adik-adik kita yang sementara bingung nih, Bung Awi. Karena beliau ini saya mau menganggap ada berita ya kemarin yang kita dapatkan bahwa mengecam keras KMB ya, IPMA mengecam keras. Beliau ini menjadi korban ya dari dualisme organisasi ini, gitu. Dualisme organisasi. Ya, dualisme organisasi ini. Sampai kemarin kita sempat ya di Medium TV juga teman-teman adik mahasiswa IPMA ini sudah melakukan curhat apa segala macam. Ada namanya ada kondisi bahwa ada pembangunan asrama IPMA ya, IPMA yang katanya lahannya itu dibeli oleh Pemda di zaman Andi Patabai Pak Bokori. Oke. Ya, di zaman Andi Patabai Pak Bokori. Cuman lahan ini sudah 4 kali ditransaksikan. Ya, bingung, makanya bingung juga. Tadinya, jadi ada ceritanya katanya beli di apa yang pertama? Di Kemaraya. Nah, Kemaraya. Jadi ada dibeli di situ, terus dijual. Ini Kemaraya mau dibeli di Jalan Belibis. Nah, di Jalan Belibis ini datanglah Pemda beli. Oke. Belinya sama orang yang ini, gitu. Yang beli ini di situ. Nah, setelah itu terjadi lagi ke orang apa segala macam begitu kan. Tapi kita tidak tahu persisnya. Mungkin Adinda bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya duduk persoalannya itu, bagaimana historinya begitu. Mungkin kan ini mantan nih. Nah, mungkin beliau mungkin dulu berkapasitas menjawab karena minimal lebih tua dibanding ketua sekarang ya. Boleh dijelaskan, Dinda Jabar? Mengenai kronologi tentang tanah ya, Ya. kita mulai dari situ. Tanah ini pertama kali di mana disiasati oleh ketua pertama IPMA Bulukumba Sulawesi Tenggara. Ketua pertama ya? Ketua pertama. Nah, namanya? Dr. Andes Muhammad Basri Hajar. Busra, oke, Muhammad Basri Hajar. Oke, Nah, terus? Beliaulah yang mempelopori, yang berinisiasi untuk membeli tanah ini untuk dibangunkan asrama. Oke. Nah, pada saat itu lokasinya ada di Kemaraya. Di Kemaraya. Nah, karena pada waktu itu di Kemaraya, Oke. karena agak berjauhan karena ada satu program untuk pembangunan kampus baru. Ya. Di Kemaraya itu ada kampus lama. Oke. Nah, setelah itu dipindahkan ke Lorong Belibis. Tunggu dulu, sebelum dipindahkan, saya tanya dulu, Dinda. Kan beli nih di Kemaraya nih, lahan untuk pembangunan asrama IPMA. Dananya dari mana belinya? Nah, pada waktu itu pada Tarnas Basri Hajar ini masih kategori mahasiswa. Ya. Nah, dia berinisiasi untuk mengumpul donatur untuk membeli lahan ini. Oh, dari jadi orang tua. Jadi hasil dana yang didapatkan dari mengumpul donatur dari orang-orang tua dari Bulukumba ya, itu belilah lahan di Kemaraya. Terus Kemaraya. Oke, terus dipindahkan? Dipindahkanlah di Belibis. Ya. Nah, karena lahan yang sesuai dari Kemaraya ini dipindahkan ke Belibis itu Oke. agak tidak cukup. Oke. Ukurannya 10 kali 27. Iya. Akhirnya pada saat itu pada zaman ketua Dr. Samsul Nur, Ya. nah,
diinisiasi untuk mendatangkan Pak Bupati. Pak Bupati. Pak Bupati. Bupati siapa? Pak Patabai, Pak Bukori. Oh, ya, oke, Pak pada Tabai. saat itu, disitulah terjadi pembelian untuk menggenapkan ini menjadi 20 kali 27 meter. Tadinya Nah. cuma 10 kali 27. Nah, digenapkan menjadi 20 menjadi 27. Oke. Lama laut cerita Hmm. dari ketua RT, RW dan sebagainya, bahkan kepala sekolah SMK Telkom itu memberikan pernyataan bahwa tanah ini telah terjadi transaksi beberapa kali. Bahkan sampai ke Pak Kepala Sekolah saja pernah ditawari Pernah ditawari? untuk membeli lahan ini. Lah, maksudnya ini kan milik milik Ini Iya. ini milik IPMA. Milik IPMA. Ini milik IPMA. Ah. Nah, yang dipelopori oleh Pak Ketua pertama. Oke. Lambat laut, entah saya kurang tahu bagaimana jejak kasus pada tahun 80-an. Oke. Iya. Tahun 80-an, karena saya belum lahir juga, Iya. saat lahirnya tahun 98. Oke. Nah, di situ terjadi transaksi. Dan yang baru-baru ini, Ya. pada tahun 2019, Ya. ada lagi transaksi yang terjadi. Ada lagi transaksi? Ada transaksi yang terjadi. Antara? Menjual tanah IPMA. Siapa yang mau jual? Ini yang menjual ini, yang membeli pertama, ketua pertama, Oh, Pak siapa lagi? Pak Siregar. Oh, Pak Siregar ini menjual ke Ibu Nana kalau tidak salah. Ibu siapa? Ibu Nana kalau tidak salah. Bu Nana ya. Ya, kalau tidak salah ya. Oke. Nah, di situ. Pada tahun 2019. 2019 kemarin ya. 2019 kemarin. Nah, disinilah kekeliruan. Sudah jelas pada tahun 2001 di surat itu Oke. mengenai tentang 2001-2004 ya. Ya. Di surat itu bahwa ini tanah sudah dibeli oleh Pemda dan sudah diketahui oleh masyarakat Bulukumba di sana. Kenapa masih ada transaksi? Iya. Dan inilah yang menjadi di benak saya. Kok kenapa tanah IKMA dijadikan lumbung perdagangan? Iya. Lumbung perdagangan. Ya, kasihan juga ya. Nah, Jadi maksudnya begini ya. Jadi tanah pertama dibeli di apa namanya tadi? di Kemaraya. Di Kemaraya itu hasil dari ngumpul uang dari orang-orang tua kita yang ada di Bulukumba ya, orang-orang tua kita yang ada di Sulawesi Tenggara ya. Jadi terus begini, Dinda. Kan kemarin ada berita ya di online bahwa IPMA itu mengecam keras KMB. Mungkin dijelaskan oleh ketua KMB, ketua IPMA yang sekarang. Silakan. Kenapa ada itu mengecam itu? Jadi terkait di pemberitaan di media online adanya pernyataan IPMA Bulukumba yang mengecam sikap dari pihak KMB yang telah mempolitisasi IPMA Bulukumba Sultera itu, karena begini, itu merujuk pada surat permohonan kepada Bapak Bupati oleh KMB untuk menghadiri kegiatan pelantikan dan peletakan prasasti rumah singgah mahasiswa. Oke. Nah, yang kita soroti di situ adalah penggunaan kata mahasiswa. Ya. Kita menanyakan itu, mahasiswa mana yang dimaksud? Oke. Nah, pembangunan rumah singgah untuk mahasiswa siapa? Ini, yang itu yang kami soroti, karena selama ini pembangunan asrama mahasiswa Bulukumba itu sedang dalam proses di Jalan Beribu tadi itu. Iya. Dan bahkan pihak KMB tidak pernah terlibat di situ. Nah, yang terlibat langsung di pembangunan asrama yang terjadi sekarang itu adalah orang-orang tua kami dari KKB. Bukannya kami memihak kepada satu organisasi, tapi itu yang terjadi. Faktanya itu yang terjadi, bahwa pembangunan asrama yang terjadi sekarang ini adalah di bawah naungan orang-orang tua kami di KKB, bukan dari KMB. Iya. Nah, bahkan wacana pembangunan rumah singgah ini kan semua kemarin sudah dijelaskan bahwa IPMA Bulukumba tidak pernah dilibatkan, tapi kenapa tiba-tiba mengajukan surat permohonan ke Bapak Bupati untuk peletakan prasasti rumah singgah bagi mahasiswa. Nah, itu yang kembali kita tanyakan, rumah singgah ini oleh KMB itu untuk siapa? Mahasiswa mana? Oke. Itu yang dipertanyakan. Oke, saya dapat berita juga dari online ini bahwa Pemprov Sulsel dirikan rumah singgah mahasiswa 2 lantai di Baruga. Ya, di Baruga. Nah, ternyata ini Pemprov, bukan Pemka, gitu ya. Nah, itu mungkin diluruskan oleh Anu. Jadi saya tidak paham, karena kalau kita baca soal apa ya, soal ada hibah tanah dari Pak siapa lagi namanya? Pak Sirajudin itu kemarin
itu sebenarnya karena ada dalam kurung Kabupaten Bulukumba, mahasiswa Kabupaten Bulukumba gitu kan dalam kurungnya. Nah, berarti pemikirannya Pak Sirajuddin ini mahasiswa Bulukumba. Nah, ternyata ini sudah, ya saya tidak tahu resmi atau tidak ini. Yang jelas bahwa di sini sudah dikatakan Pemprov Sulsel dirikan rumah singgah. Berarti bukan untuk orang-orang, bukan hanya untuk mahasiswa Bulukumba. Ya kan? Kalau kita cerita Pemprov. Jadi bukan hanya untuk masyarakat Bulukumba. Nah, pasti yang kemarin itu apa? Ada Kami Sulsel, mungkin berhak juga di situ. Iya. Berhasil. Nah, cuma persoalannya harus bingung juga karena KMB yang diserahkan begitu. KMB ini kan kerukunan masyarakat Bulukumba, bukan KKSS. Harusnya ini KKSS, ya. Nah, karena dia sudah selevel dengan provinsi. Harusnya KKSS yang kelola ya. Ranah Tapi KKSS. oke. Nah, tapi baru-baru saya dapat WA ya. WA ini kebetulan handphone saya baru datang ini. Baru saya pegang. Baru beli maksudnya. Bukan, baru datang. Saya ketinggalan di rumah tadi ini, apalagi Diantar oleh istri ke sini. ya, gitu. Nah, ada WA-nya Ketua KMB ya yang dilantik kemarin. Oh ya. Ini saya coba bacakan. Saya baru mau buka juga ini. Pak Irwan Nur. Ya, tidak apa-apa. Saya orangnya ya gitu aja. Tidak apa-apa. Nah ini saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya perlu klarifikasi pernyataannya, Di. Tolong diingat baik-baik, saat itu kita ketemu di Garden 99 sama Piping. Saat itu saya masih ketua KKB Sultra. Oh, beliau memang pernah jadi ketua KKB Sultra. Ya pernah waktu Musda 2018. Musda 2018. 2018, 19, 2020, 21. Berapa tahun sini Yan? 5 tahun ya. KKB? 5. 5 tahun. Berarti kalau 2018 harusnya dia berakhir 2023. 2023. Tapi KKB mana nih dia? Oh gitu. Harus jelas juga versinya. Oh ada KKB lain di sana? Jangan sampai dia menganggap versi lain. Oh begitu. Kan ada juga KKB Papua. Hah? Ada KKB Papua kan? Itu kelompok kriminal bersenjata. Iya kan maksud saya, ini kan tadi disebutkan Pak KKB Awi Pak. juga, Bung Awi juga Iya. ini. Ya. Untuk memasukkan KKB Sultra ke KKB Pusat, tapi saya bilang bahwa tidak ada hubungan organisasi KKB Sultra dengan KKB Makassar karena kami terbentuk sendiri 30 tahun yang lalu. Bagaimana Dia yang mungkin bentuk ini, maksudnya beliau yang bentuk. kami bentuk. Berarti Dia meneruskan apa yang dibentuk sebelumnya. ya karena kami terbentuk sendiri 30 tahun lalu ya, kami terbentuk berarti ya luas lah pengertiannya ya. Iya. Bagaimana mungkin saya bicara KMB saat itu sementara status saat itu masih ketua KKB Sultra. Ada saksi saat itu Zainal Basrum dan Acai. Tolong diklarifikasi pernyataan di publik nih. Oke, saya klarifikasi Kanda Irwan. Yang jelas Kanda Irwan mengatakan bahwa ada akte notaris sendiri. Itu yang saya ingat persis. Tapi kalau ini dibantah ya enggak apa-apa, mungkin saya yang salah. Ya. Dan kalau saya salah saya mohon maaf. Gitu. Cuman ada lagi nih Medium TV dapat apa ya? Dapat informasi dari nomor 082220048899 ya. Oh, nomornya Kanda Irwan ini. Kanda Irwan Nur 082220048899. Perlu saya klarifikasi bahwa pernyataan host itu adalah pertemuan saya Mediol 2020 di Bulukumba. Menanggapi pelantikan KKB oleh Bupati Bulukumba saat itu, yang benar adalah mereka meminta KKB Sultra bergabung dan saya nyatakan bahwa KKB Sultra tidak ada hubungan organisasi dengan KKB Pusat Makassar. Nah itu kan dia tidak ada hubungan dengan KKB berarti, Pusat. ya ada KKB lain kan. Berarti ada KKB lain, tapi bukan juga KKB Papua ini. Ya kan boleh menyebut nama KKB, iya. kerukunan keluarga Bantai kah? Iya. Boleh. Maksudnya Bantaeng Baru, Iya, Bone, ya kan, iya. Blora, Iya. bisa maksudnya. Oke. Ya.
dibentuk sendiri secara lokal 33 tahun lalu. Tadinya 30 tahun yang lalu, sekarang 33 tahun lalu. Oke. Sama sekali bukan KMB karena saat itu saya masih ketua KKB Sultra. Saya sudah WA langsung hostnya. Oh ya, saya sudah baca tadi Kanda. Oke, terus masalah asrama. Ini ya, mumpung kalian ada nih. Ini klarifikasi ketua KMB ya. Masalah asrama, saya sendiri sudah membuat desain 2019 di lokasi hibah Bupati Bulukumba di Patabai yang saya terima dari pengurus sebelumnya sewaktu terpilih jadi ketua KKB Sultra tahun 2018. Tetapi kemudian tidak ditindaklanjuti karena hasil investigasi tim yang dibentuk awal 2021 tahun ini berarti ternyata tidak memiliki sertifikat dan rawan masalah karena ditengarai sudah diperjualbelikan sebelum diserahkan ke kami. Itu pun luasnya hanya 10 kali 27 meter bujur sangkar, bukan 20 kali 27 yang mereka klaim dan pasangi fondasi saat ini. Nah, tadi kan pertama beli dari Kemaraya ke Jalan Belibis itu 10 kali 27. Nah, dengan bantuan Pemda Patabai Pobokori waktu itu datang ke sana itu menjadi 20 kali 27. Nah, ini dibantah oleh ketua KMB yang pernah menjadi ketua KKB. Nah, menurut Bung Awi tidak tahu KKB apa, ya, karena dia tidak mengaku kan. Tidak mengaku. Oke, ya begitu ya. Kita apa adanya saja ya. Sebentar dijawabnya. Mungkin masih ada nih. Terus masalah lainnya, lahan itu bukan lokasi IPMA. Ingat ya, masalah lainnya, lahan itu bukan lokasi IPMA, tetapi diserahkan oleh Pemda ke KKMB. Sekarang KMB. Bingung. Jadi bingung ini. KKMB, KKB, KMB. Jadi dari KKMB ke KMB. Tadi dia KKB. Maksudnya bagaimana? Nah itu bingung juga. Nanti kita coba Kanda Nirwan ya, mudah-mudahan ada waktu bisa mengklarifikasi langsung ke Medium TV Bung Nirwan ya. Saya Kanda Nirwan ya, saya bukan pada posisi siapa-siapa ini ya. Saya cuman sebagai host di media ini untuk coba meluruskan dan mencari benang merah dan menginformasikan kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba gitu. Jadi masalah lainnya, lahan itu bukan lokasi IPMA tetapi diserahkan oleh Pemda ke KKMB, sekarang menjadi KMB. Nah, setahu saya dulu HMB menjadi KMB. Ya toh? Nah, kalau saya pribadi karena Ibu Jumbrana nih, kita cerita Ibu Jumbrana. Ya, Ibu Jumbrana dulu dilantiknya 2020 HMB. Periode kedua kan? Ya, 2020 itu menjadi tapi HMB. Nah, sekarang KMB. Nah, ini ada pernyataannya Kanda Nirwan bahwa KKMB sekarang menjadi KMB. Nah, gitu ya. Saya jadi bingung jadinya. Untuk pembangunan asrama mahasiswa asal Bulukumba, bukan organisasinya. Ya. Nih, didengar ada IPMA ya. Nah, jadi saya ulang lagi bahwa lahan itu bukan lokasi IPMA tetapi diserahkan oleh Pemda ke KMB, sekarang KMB, untuk pembangunan asrama mahasiswa asal Bulukumba, bukan organisasinya ya, bukan organisasi IPMA tapi mahasiswa ya, maksudnya begitu, mahasiswa yang ada di sana. Terus untuk mahasiswa siapa? Ya, mahasiswa Bulukumba tapi bukan organisasinya. Ya, bingung juga. Peletakan batu pertama di lokasi lain oleh Pemda dan Ketua DPP KMB diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan ini, tetapi justru digunakan provokasi IPMA. Nah, mungkin bisa dijawab dari ada IPMA. Silakan dari. Begini, saya kutip dulu dari pernyataan yang tadi mengenai Pemda membeli untuk KKMB yang diperuntukkan untuk mahasiswa asal Bulukumba. Di Sulawesi Tenggara pada saat ini saya nyatakan saya pernah jadi ketua IPMA. Tidak ada IPMA lain, tidak ada perkumpulan mahasiswa Bulukumba yang lain selain IPMA Bulukumba Sultra. Jadi semua mahasiswa yang ada di Sulawesi Tenggara itu bergabung di IPMA. Bergabung di IPMA, tidak ada IPMA lain. Tidak ada IPMA lain ya? Tidak ada IPMA lain. Dipastikan bahwa teman-teman adik-adik yang ada di sana sebagai mahasiswa itu bergabung di IPMA. Bergabung di IPMA.
Begitu sekarang? Iya. Oke, ya lanjut. Nah, dan terus yang mengenai tentang pernyataan pada tahun 2019 yang Ya. desain ya. Ya. Begini, selaku orang tua pasti tahu dan punya kapasitas, Oke. ya punya kapasitas untuk menyelesaikan kalau sudah ada permasalahan seperti itu. Tidak ada yang namanya tanah tidak punya sertifikat, Ya. ya itu. Oke. Kenapa tidak dicari tahu? Katanya membentuk tim investigasi. Kenapa tidak diselesaikan dan dibiarkan terbengkalai? Dan pada saat ini Oke. hanya ada beberapa orang tua Oke. yang mendukung progres yang dilakukan oleh IKMA. Ya. Karena sepanjang sejarah Ya. ini tanah sudah lama tapi tidak dibangun-banguni, hanya menjual nama IKMA untuk mengumpulkan donasi. Mengumpulkan donasi-donasi untuk IKMA, di atas namakan IKMA. Oke. Sehingga terkumpullah dana itu. Pada waktu itu KKB kepengurusan sebelumnya, sebelum Pandi Ronur terpilih. Ya, ya, ya. Di situ. Dan itu untuk diperuntukkan untuk pembangunan asrama IKMA. Uang yang terkumpul itu yang nominalnya ya 16 juta, Ya. yang saya tahu, Ya. 16 juta itu dari kepengurusan lama diserahkan ke kepengurusan baru. IKMA 16 juta ya, itu dari hasil kumpul-kumpulnya masyarakat Bulukumba untuk pembangunan asrama. Ya, ya. Di sini lagi ada terjadi drama. Drama. Ada terjadi drama. Aduh, ada sinetron lagi. Ada lagi Iya, drama. iya, iya, iya. Bagaimana? Pada waktu itu Ya. teman-teman IKMA selaku Agustinus ketua umum dengan pengurus-pengurusnya Sudah terpilih beliau? sudah terpilih. Oke. Searahkan Ya. untuk menemui ketua KKB Ya. Pandi Ronur. Masih berstatus ketua KKB? KMB. Oh. Sudah KMB. Sudah KMB ya? Ya, sudah KMB. Ya. Untuk karena saya dapat informasi bahwa dari salah seorang orang tua kita yang jadi panutan kita, Ya. Pak Haji Syafruddin, Ya. bahwa ada uang yang diperuntukkan untuk adik-adik. Kenapa kalian menyewa sekretariat? Ya. Kenapa tidak kalian pergunakan untuk membangun, walaupun kalau orang Kojo bilang dinding tere Ya. saja di Ya. lokasi itu, kenapa kalian tidak berdayakan? Ya. Pada waktu itu saya berpikir, kenapa kita tidak ambil uang itu untuk kita pergunakan daripada amal donasi-donasi yang sebenarnya untuk jadi amal jariah warga Bulukumba ini disimpan terbengkalai beberapa tahun di dalam rekening. Ya. Tapi lambat laun ada cerita dari teman-teman yang Ya. mengunjungi Pandirwan, Ya. itu uang tidak diserahkan. Tidak diserahkan. Tidak diserahkan 16 juta itu. Kenapa bisa ada di tangannya Pak Diniro 16 juta ini? Kan berkaitan kepengurusan. Semua yang berkaitan kepengurusan sebelumnya pasti diserahkan ke pengurusan baru. KKB. Baik, KKB. Enggak, maksud saya begini deh, saya potong. Bentar. Ini kan uang IKMA nih, yang ngumpulin ketua IKMA. Ketua KKB. Oh, iya, 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 iya. Ketua KKB ngumpulin uang donatur untuk membangun IKMA, asrama IKMA. Ya. Oh, gitu. Oke, lanjut. Karena dari dulu IKMA dengan KKB ini saling keterikatan. Ya, ya, ya. Namanya anak dengan orang tua tidak boleh terpisah. Ya, ya, ya. Tapi kan ada ada pernyataan yang Kak Nirwan bahwa kakak KMB dengan IKMA tidak ada hubungan. Itu KMB. Oh, Ini KMB. KKB yang terikat. Oh, iya, iya, KKB. Oh, iya, iya, iya. Keren, Iya, iya, iya. Itu KMB. Iya, iya, menarik, Ya. menarik. Oke. Ya. Berselang beberapa hari teman-teman IKMA datang menemui selaku anak menghadap ke orang tua, Ya. meminta dana itu Ya. dengan apa lontaran pernyataan ayahanda saya, Ya. Siapa itu? Pandi Ronur, Ya. mengatakan bahwa itu bukan uangnya IKMA. Bukan uangnya IKMA. Bukan uangnya IKMA. Teman-teman rasa penasarannya tinggi Ya. karena ingin mewujudkan cita-cita ini, Ya. untuk menguasai lahan ini, Ya. untuk membangunkan apa yang menjadi wadah. Oke. Teman-teman menghadap ke ketua sebelumnya, Siapa? Pak Prof. Zulkifli. Ya. Di sana ada kwitansi, Oh. di mana Oh, iya, 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 akuntansi. Oke. ada kwitansi, di mana di kwitansi itu tertera Ya. nominalnya 16 juta, yang dimana diperuntukkan untuk pembangunan asrama IKMA Bulukumba di Jalan Belibis. Ya. Yang dimana yang bertanda tangan di situ selaku ketua KKB yang baru Pandi Ronur sendiri. Setelah kwitansi itu ada, barulah uang itu diserahkan
Oh sudah diserahkan. Sudah diserahkan setelah ada kwitansi, tapi sebelumnya itu ada penolakan untuk menyerahkan. Dan mengatakan bahwa itu mau. Itu bukan punya IPMA. Ya ini saya dapat juga nih. Ini kwitansinya. Ya itu. Ya nanti ditampilkan ya. Ini Itu kwitansinya. Oh gitu. Ya. Terus. Lanjut. Nah, disinilah menjadi letak ketidakpercayaannya teman-teman IPMA. Kok bisa? Uang 16 juta sudah jelas diperuntukkan untuk IPMA. Baru Kok ditahan-tahan dibuatkan drama seperti ini? Ya. Oke. Oke deh. Nah, terus lanjut. Oke. Setelah uang 16 juta itu kita terima, kami lakukan proses pembangunan. Proses Didampingilah orang-orang tua yang pro terhadap IPMA, Iya. yang pengen membangun IPMA, Iya. yang ingin melihat IPMA ini berkembang. Siapa? Orang KKB, KMB? Orang KKB. Orang KKB. Orang KKB. Iya. Yang mulai dari pembabatan Iya. sampai berdiri dengan fondasinya Oke. yang kokoh ini, Oke. orang KKB. Oh, orang KKB. Ada orang-orang KKB yang mempelopori hal ini. Iya. Oke, makasih Dek penjelasannya. Bung Awi, sampai hari ini masih ada KKB di Sultra? KKB pernah dilantik di Prode Pasatman. Oh iya. Pernah. Oh, Ada. tahun berapa? Prode Pasatman tahun berapa ya? Pokoknya dia melantik di Sulawesi Tenggara. Sempat melantik di Sulawesi Melantik di Tenggara. Sulawesi Tenggara. Nah, KKB yang ada sekarang ini yang ada semua ini pengakuan notaris apa segala macam dari KKB itu yang melantik itu. Yang mana? Maksudnya? Maksudnya KKB yang ada sekarang di pusat ya. Nah, sama dengan KKB yang sekarang ada. Iya, kalau KKB yang pusat kan tidak pernah ada perubahan. Nah, cuman tadi pernyataannya Pak Andi Irwan Nur bahwa KKB yang mereka adalah bukan KKB beda Sultra dan Sulawesi Tenggara, ini kontraproduktif. Ya. Karena pada pengurus-pengurus di bawahnya itu intens komunikasi dengan saya sebagai ketua bidang organisasi. Siapa misalnya? Pak Isafrudin misalnya, ada Oke. beberapa orang yang lain lah, gitu Oke. kan? Yang menyampaikan bahwa dia perlu pelantikan dari pengurus DPP ke kami. Ya. Tapi kan kita di KKB itu kan ada mekanisme organisasi, Nah, ya kan? Mekanisme Oke. organisasi yang harus Oke. dilalui. Proses pembentukan ketua DPW, ketua ya bukan ketua umum DPW. ya. Itu melalui mekanisme. Ada mekanisme dan kita akan jelaskan. Itu memang khusus. Bagaimana mekanisme pelantikan versi KKB? Yang jelas itu kan identitas barangkali kan. Ya. Identitas Oh, organisasi. oke. Yang jelas pada intinya kita punya ciri khas tersendiri. Mekanisme harus dilewati. Tidak boleh ketua itu main tunjuk-tunjuk di warung kopi. Dia harus melewati mekanisme dan ada prasyarat-prasyarat yang harus dilewati dan sebagainya. Iya. Artinya apa? Proses perorganisasi ini memang kita butuh berpaguyuban, itu hal utama, tapi tidak menyingkirkan daripada prosedur organisasi yang benar. Prosedur organisasi yang benar adalah kita mesti belajar, bukan belajar sih sebenarnya, mengingat kembali pembelajaran kita ketika LDK. Waktu kita SMA kan, ada pelajaran LDK lah tentang organisasi. Iya. Maksudnya ngapain kita ikuti LDK waktu SMA, lalu kemudian baru KKB kita diterapkan itu LDK kita. Iya. Nah itulah yang kemudian senantiasa dibangun oleh KKB organisasi. Bung Awi, saya jadi bingung ini ya. Bingungnya begini, karena KKB menurut Kandani Irwan Nur ini bahwa tidak ada hubungannya dengan KKB yang ada sekarang. Nah, terus dia kan pernah jadi ketua KKB. Nah, yang dilantik waktu itu yang sayang sekali ya. Coba ada enggak yang bisa tahu siapa yang dilantik waktu itu? Pak Satman ya, di zaman Pak Satman. Mungkin siapa bisa telepon ketua umumnya? Siapa yang dilantik waktu itu? Ya. Telepon aja. Ya. Sambil kita menunggu ya. Ya. Siapa yang dilantik sebagai ketua KKB di zaman Pak Satman ya? Sebagai ketua KKB di Sultra itu. Nah, jadi bingung saya itu bahwa sekarang ini Kandani Irwan kan mengaku bahwa tidak ada hubungannya dengan KKB yang ada sekarang. Nah, tapi dia juga pernah menjadi ketua KKB. Ya. Nah, KKB Sultra. Nah, artinya kalau dia tidak ada hubungannya dengan KKB yang ada sekarang, berarti ada KKB lain. Ya. Ada KKB lain di pusat ya. Saya tidak tahu pusatnya di mana, di Makassar atau di Jakarta. Nah, cuman kan persoalannya di sini ada juga mengatakan Itu dulu dijawab tadi. oh ya. Tentang pernyataan. Itu pernyataannya Pak Irwan Nur tahun berapa? Bahwa KKB Sultra ada hubungannya dengan KKB pusat. Kalau itu pernyataan sekarang dia bentuk, maka itu sebuah pelanggaran. Kalau yang dimaksud KKB itu adalah kerukunan keluarga Bulukumba
dan KKB Sultra tidak ada hubungannya dengan KKB pusat, itu pelanggaran hukum. Kenapa? Karena KKB itu adalah kerukunan keluarga Bulukumba yang berpusat di Sulawesi Selatan, di Makassar. Ketuanya Bapak Detrandes Hayyan di Someng MSI. Sekarang. Artinya kalau dia sebut sama, singkatannya sama, KKB singkatannya sama, sama yang dipakai DPP dengan yang dipakai di sebelah, KKB itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dia berdiri sendiri. Iya, kalau dia berdiri nggak boleh. Kalau mau berdiri sendiri jangan pakai nama KKB. Tapi kan itu sudah lewat. Kenapa? Karena dia sekarang sudah masuk di paguyuban KMB. Berarti area itu sudah kita tidak bisa lagi untuk perdebatkan. Iya, karena kan begini, Bung Awi, saya potong. Ini kan WA-nya Kanda Nirwan sama saya ini hanya perlu klarifikasi pernyataan tadi. Tolong diingat baik-baik, saat itu kita ketemu di Grand 99. Oke, saya benarkan. Saya masih ketua KKB. Jadi dia waktu itu ketua KKB di 2019. Iya. Ya, saya ingat, saya ketemu 2019 sama beliau di Grand 99. Beliau ketua KKB di saya masih ketua KKB Sultra. Beberapa kali ada ajakan untuk memasukkan KKB Sultra ke KKB pusat. Tapi saya bilang bahwa tidak ada hubungannya organisasi KKB Sultra dengan KKB Makassar. Nah, kalau pernyataan itu dibuat sekarang, keliru itu. Karena tidak bisa memakai nama KKB singkatan dari kerukunan keluarga Bulukumba. Itu paguyuban, tidak bisa, Pak. Hanya DPP KKB yang boleh pakai nama itu. Artinya, kalau merasa bahwa ini paguyuban sudah ada, ya sudah pakai namanya kerukunan keluarga Pandrita Lopika atau apakah? Karena kalau dia area itu berbenturan dengan kami karena kita sudah terdaftar di Kemenkumham, tidak boleh lagi ada lembaga yang sama memakai nama yang sama. Akte notaris kita menyebut itu. Ya kan? Ya, itu kalau sekarang dia sebutkan ya. Kalau sekarang ya. Ya, kalau sekarang dia sebutkan, ya kan? Nah, tapi kan sekali lagi bahwa pernyataan Pak Andi Irwan Nur ini kan sudah bagi saya sudah tidak berlaku. Tidak berlaku lagi karena beliau sekarang menjadi ketua KMB. Iya, ketua umum KMB Sulawesi Tenggara. Oh iya, ketua umum KMB Sulawesi Tenggara. Pak Ketum. Bingung juga. Nah, Dek, apa sih sebenarnya yang terjadi antara KMB dan KKB di sana di Sultan? Mumpung ada di sini. Iya, secara kasat mata ya. Saya melihat dinamika yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Itu betul yang dikatakan Bang Ali tadi mengenai tentang tidak adanya mekanisme perubahan nama. Nah, dari pernyataan tadi sudah jelas 2019 itu masih ketua KKB. Nah, dan tidak ada musyawarah dan sosialisasi mengenai tentang perubahan nama ini, sehingga terjadi dualisme yang sudah dikatakan tadi, dan itu sudah terbukti nyata terjadi dualisme. Terjadi dualisme di Sulawesi Tenggara. Terjadi dualisme atau Dualisme organisasi. Dualisme organisasi. Dualisme organisasi. Bukan dualisme kepemimpinan sekarang ya? Bukan. Dualisme organisasi. Dualisme organisasi. Nah, dan inilah faktor penyebab adanya faktor yang masuknya satu organisasi ini sehingga terjadi dualisme di mana awal-awalnya ini rukun, satu naungan, satu organisasi akhirnya menjadi dua. Nah, inilah yang menjadi perpecahan. Awal-awal konfliknya perpecahan yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Oke, makasih Dek. Bung Awi, semenjak ada persoalan ini, pernah enggak ada komunikasi dari KKB yang Bung Awi tadi bilang bahwa di sana ada komunikasi intens dengan pengurus KKB minta dilantik apa segala macam? Ada. Dengan adanya persoalan ini, ada enggak? Jadi awalnya itu yang masuk telepon itu dari Sulawesi Tenggara untuk dilakukan muswiluk. Awalnya? Ya. Muswiluk KKB. Muswiluk tahun berapa? 2 minggu lalu. Oh, 2 minggu lalu. Iya. Telepon masuk untuk menyampaikan meminta muswiluk. Iya. Saya bilang di mana? Siapa yang mau dimuswilukin? Irwan Nur. Andi Irwan Nur kan dia sudah mau ber-KMB, berarti dia mentinggalkan KKB. Kalau menurut saya tidak perlu muswiluk lah. Kan dia sudah tinggalkan. Iya, tapi kan mereka merasa mereka kan mau mengikuti mekanisme. Mereka nelpon ini bagaimana kalau KKB dibentuk. Saya sampaikan ada mekanisme, saya jelaskan dari urutannya seperti ini. Saya bilang memang ini agak repot dan memang begitu budaya KKB bahwa
paguyuban itu utama, tetapi tidak mengabaikan daripada karakter organisasi. Karakter organisasi itu tadi harus melewati tahapan-tahapan. Nah, mereka meminta muswiluk. Saya bilang, siapa mau beli muswiluk? Muswiluk karena apa? Iya. Dibilang mau jelaskan seperti itu, bahwa Andi Irwan Nur ini sudah menyeberang, sudah bukan lagi KKB. Berarti tanggapan saya itu berbeda dengan apa yang disebutkan tadi, bahwa Andi Irwan Nur tidak mengaku sebagai KKB bagian dari kami. Berarti kontraproduktif kan? Nah, jadi saya sampaikan begini, memang ada kepengurusan DPW KKB di Sulawesi Tenggara. Itu di masa kan saya masuk di kepengurusan ini kan periode kepengurusan di Bali Someng. Sebelumnya kan Pak Dimaskur. Ada enggak jawaban? Ada? Iya. Oke, lanjut. Sebelumnya kan Pak Satman yang pertama kan yang meletakkan ini, yang dibentuk KKB ini kan Pak Haji Basma, Pak Haji Padasi, Pak Andi Patai, Pak Bogori, dan Andi Mansur Sultan sebagai pendiri. Di bawahnya itu ada beberapa orang, termasuk Pak Karam Muslim ada di dalam. Pak Ambo, Pak siapa lagi? Ini Chandra Patawari. Kan? Ada beberapa senior yang ada di dalam. Saya masuk di periode kepengurusan yang terakhir ini, gitu kan. Nah, kepengurusan itu pernah dibentuk di Sulawesi Tenggara di periodenya Pak Satman, ya kan. Lalu kemudian ada terbentuk 2018 itu. Sebenarnya 2018 ini karena dia sudah melewati mekanisme organisasi, itu sudah bisa di-SK-kan. Harusnya. Iya, karena mereka bermuswil kan. Mereka melewati fase gitu. Karena ada foto-foto dan sebagainya, itu sudah memenuhi syarat untuk di-SK-kan. Tapi kan tidak ada persuratan yang kami sampai, lalu mereka menyeberang. Nah, mereka menyeberang, maka kemudian mungkin pengurusnya ini minta saya untuk membuat muswil. Saya bilang tidak memenuhi mekanisme. Kenapa saya bilang tidak memenuhi mekanisme? Yang siapa mau di muswil? Tidak ada SK keluar. Iya kan? Nah, tidak ada SK keluar untuk di Sulawesi Tenggara. Apa mau di muswil? Tapi kan ada yang dilantik oleh kepengurusan lama sebelum Pak Andi Badi Someng. Iya. Ada SK-nya? Ada di waktu Pak Satman itu. Pada Pak Satman ada. Ada kepengurusan Pak Satman datang melantik mereka ke sana. Berarti ada SK-nya? Ya ada pasti. Ada SK-nya. Nah, harusnya itu kan diikuti tuh. Begitu diganti KKB yang dilantik Pak Satman. Pasti ada SK lagi tuh, harusnya. Iya, harusnya. SK itu tidak ada di KKB sekarang. Iya, karena ini tidak dikoordinasikan. Waktu kepengurusannya ini tidak mungkin lupa tidak dikoordinasikan. Kan paguyuban itu biasa kalau sudah asik itu biasa dilupa koordinasi, nanti dicolek lah biasanya. Tapi kan saya melihat substansinya bahwa pengurus-pengurus yang ada di sana itu tidak pernah mengidentikan diri bahwa saya bukan bagian dari DPP KKB. Buktinya mereka menelpon dan meminta muswilu. Berarti mereka ini memandang dirinya sebagai KKB. Hanya saja DPP KKB memandang karena tidak ada SK keluar. Apa mau dimuswilu? Harusnya dibentuk saja. Ya normal aja. Saya bilang ada yang normatif, tidak repot, nggak usah muswilu. Lakukan normal penggantian seperti biasa gitu. Kan? Mereka ini sudah melakukan persiapan dan membangun komunikasi kepada kami dan insya Allah memang DPP KKB akan mempersembahkan sajian pelantikan yang terbaik. Paguyuban terbaik insya Allah di Indonesia itu KKB punya. Alhamdulillah. Itu kan diatur dengan mekanisme organisasi yang benar. Oke, Bung Awi. Iya, siap. Berapa provinsi sudah ada KKB? Jadi ada beberapa provinsi yang terbentuk KKB-nya. Kemarin ini ada yang terkendala oleh COVID. Kan? Tapi yang kencang itu Kalimantan. Kalimantan apa? Pokoknya Kalimantan lah. Semua Kalimantan? Beberapa Kalimantan, ya kan? Menunggu mereka untuk dilantik DPW. Yang sudah dilantik maksudnya? Oh, ada Kalimantan Timur. Kalimantan Timur? Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu sementara berproses. Kalimantan Utara. Kemudian di Sulawesi Tenggara sebenarnya ini menunggu juga. Sulawesi Tenggara. Sulawesi yang masuk ke saya komunikasinya ya. Sulawesi Utara beberapa cabang siap untuk dilantik. Kemudian di Maluku siap untuk dilantik, siap untuk sementara bangun komunikasi sekarang. Provinsi ya. Kemudian di Papua juga. Ini kan Papua saya ngeri sedap Pak. Ya, kan? Itu untuk provinsi berarti ada 5 provinsi sekarang ya, yang sementara on proses. On proses ya. Benar. Satu yang sudah dilantik.
Satu saudara ini. Kalimantan Timur. Sudah. siap. Ya, jadi 4 provinsi on proses. On proses dan ada provinsi lain. Ya, Ya. maksudnya yang 4 ini sudah jalan komunikasi. Ya. Jalan komunikasi, tapi ada yang lain ini yang sementara meminta waktu untuk dijadwalkan. Tapi kan tidak bisa kita sekarang menjadwalkan apa, karena pemberangkatan kita kalau pelantikan itu kan harus ada profesor. Harus ada guru besar ikut. Kenapa harus kapasitas dia guru besar atau kapasitas sebagai pengurus? Guru besar, pengurus DPP pusat, dia Dewan Pembina Penasehat, harus ada guru besar, Pak. Oh, Kenapa? Ya. Karena organisatoris itu dipatahkan oleh seorang guru besar. Iya. Jadi kalau ada perdebatan para organisasi, kalau turun itu para profesor, selesai sudah. Selesai sudah ya. Kalau dia sudah mengarahkan, yang aktif kita ini kan ada beberapa profesor ya. Nah. Sebutlah Prof. Rasid Masri, Ya. Prof. Andi Restu, Ya. Prof. Imran Umar, Oke. ya kan ada almarhum Prof. Andi Sudirman. Ya. Ada banyak lah, Prof. Harlina, Prof. yang saudaranya Pak Bupati. Oh, Iya kan? saudaranya bupati sekarang. Iya, Hmm. itu dia selalu ikut. Dewan Penasehat. Dewan Penasehat. Yang didengar kata-katanya di KKI. Iya. Nah itu dia hadir untuk memberikan, mengarahkan mereka. Karena kami tahu bahwa biasanya kan kita beberapa organisasi, Oke. yang paling biasa bijak itu kan profesor. Nah mekanismenya seperti itu saat dilakukan pelantikan dengan ciri khas tersendiri. Kalau kabupaten yang sudah dilantik, Pertama itu kita ke Bontang, Bontang, dihadiri oleh Pak Disuki Sapewali. Bontang. Ya. Oke. Bontang, Oh iya, saya ingat, saya ikut. apa hadir? Iya, Bontang. Saya ikut. Oke. Iya, ikut, Terus kan? Kemudian Kutai Timur. Kutai Timur juga saya ikut. Iya, Kutai Timur kan? Iya, iya, Bapak oke. naik mobil itu. Iya. Terus apa lagi? Iya. Balikpapan? Balikpapan itu belakangan. Yang sudah dilantik sampai hari ini. Ya, itu Kutai Timur, Bontang. kemudian Bontang dulu. Bontang, Kutai baru Timur. Kutai Timur. Nah, baru Baru kita menyeberang ke Nunukan. Nunukan, Kabupaten Iya. Nunukan ya? Iya, Nunukan. Kota Nunukan. Nah, baru Tarakan. Tarakan, Ya sudah. kan? Ini juga ada beberapa kabupaten di Terus yang sudah dilantik Ya, Balikpapan. Balikpapan. Ya. SK yang sudah ada dan tinggal pelantikan itu yang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan semua 80%. 80% 80%. dari kan 24 kabupaten nih. 23. 23 kabupaten. Berarti 22 berapa kabupaten yang belum? Ada sekitar 8, 9. kabupaten yang belum. 9. Selebih- Komunikasinya intens ya. Ya, selebihnya itu sudah siap untuk Sudah dilantik. ready. Sudah Cuma ini kan kita tidak bisa serta-merta sekali lagi membuat jadwal. Karena Tidak Covid. bisa. Pertama, iya, karena tidak ada pelantikan tanpa profesor. Iya. Profesor kemana semua emang? Mereka ini kan sibuk ngajar, Pak. Oh, iya. Tidak bisa kita paksa begini begitu. Iya. Nanti kasih jadwal, kalau mereka respon, oke berangkat. Tapi biasa mereka mengatur diri. Oke. Maksudnya kalau tidak bisa si A, si B yang datang. Kita kan punya profesor 40 orang, Pak. Oke. Dan itu berhimpun di KKB, rata-rata dia di Makassar. Oke. Bang Awi, Iya. KKB ini pernah tidak berpikir untuk gabung di KKSS? Kalau itu mau dianukan, pernah. Pernah karena kita mau bersinergi dengan orang dari kabupaten lain. Tetapi ada sebuah prosedur yang agak ya bertentangan mungkin iya ya dengan mereka punya konstitusi. Bahwa KKSS ini kan dia punya level itu berbeda dengan KKB. Ya. Dari definisi kata perantau. Ya. Kami di KKB memandang kalau Pak Andi Adi keluar dari Bulukumba masuk ke Bantaeng, atau Pak Andi Adi keluar mengarah ke utara pergi ke Sinjai, Ya. atau mengarah ke timur menuju ke Selayar, Ya. satu langkah meninggalkan Bulukumba masuk ke Selayar, Ya. begitu juga Bantaeng dengan Sinjai, saya anggap Bapak itu perantau dan sama dengan saya sebagai KKB. Ya. Itu definisi perantau. Di luar dari Kabupaten Bulukumba dia perantau Oke. bagi kami. Ya. Sementara kalau di KKSS Ya. harus tinggalkan Sulawesi Selatan, Bapak harus ke Sulawesi Barat, Bapak harus ke Sulawesi Tenggara, Yeah. Bapak harus ke Sulawesi Tengah. Ya. Terus kami yang pergi di Makassar bukan perantau. Ya, itulah yang saya pernah perdebatkan di Mubas kemarin. Nah, karena kan ya mereka samakan ini perantau provinsi dan perantau kabupaten. Ya. Nah, kalau perantau provinsi ya betul. Kalau KKSS wajib tidak ada pengurus di Sulawesi Selatan Ya. karena dia kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Benar. Sama dengan
KKB umpamanya kerukunan keluarga Bulukumba tidak etis kalau ada pengurusnya di Bulukumba. Iya, ngapain kan? Iya, dia pasti harus di Bantaeng, Ya. Selayar, Sejai, ya itu perantau karena dia sudah tinggalkan Bulukumba. Ya, tapi sudahlah, nanti kita coba. Makanya barangkali kan, Ya. itu saran ini ya, Ya. harus ada harmonisasi antara KKSS dengan pemerintah kabupaten melalui pilar. Ini perlu digarisbawahi. Oke. Jadi KKSS silahkan membawa dirinya berurusan dengan gubernur dan atau mungkin presiden. Aha. Tapi untuk urusan pemerintah kabupaten itu urusan daripada pilar-pilar itu sendiri. Dan kan begini, ini kan persoalannya. Tidak boleh masuk KKB di KKSS karena dia punya sekretariat di Makassar. Oke. Terus kami harus paksa sekretariat kami di Jakarta. Kan tidak mungkin. Jumlah perantau Bulukumba terbanyak ada di mana? Di Jakarta apa di Makassar? Ya Makassar lah. Secara geografis, secara demografis dekat Bulukumba dengan Makassar. Karena definisi tadi. Sehingga saran barangkali ke depan melalui Mubes itu, mungkin Mubes berikutnya lah untuk KKSS. Ya. Segera ditinjau ulang itu tentang pasal yang mengatur keberadaan pilar. Pilar ini dilepas saja khusus untuk kebutuhan Mubes, diminta itu pilar untuk merekomendasi anggotanya yang ada di Jakarta. Kan sama aja. Kan kita tidak boleh, saya tidak boleh menjadi peserta. Kenapa? Karena saya tinggal di Makassar. Kan begitu kira-kira. Ya, ya. Terus bagaimana kalau saya punya anggota di Jakarta? KKB kan punya anggota juga di Jakarta. Oke. Nah pertanyaannya adalah apakah dia ini KKSS atau bukan? Kan KKSS. Nah ini di situ tarikan kita yang memang agak riskan. Saya berharap seperti ini. Bulukumba jangan lagi dibawa untuk terjadi dualisme organisasi ke paguyubanan. Maksudnya? Kami Ada berharap- dua sekarang. Ya, Ada dua sekarang. ya ada dua pernyataan lisan. Ya. Tapi yang resmi KKB. KKB. Ya, suratnya. Ya. Dihasilkan. Saya belum lihat yang dari pemerintah daerah untuk KMB. Ya. Belum ada itu. Ya, saya Kalau ada itu berarti dualisme Pak. Kalau dia dualisme organisasi, selesai itu barang. Berarti kita baku gesek. Saya tidak tahu desain untuk apa. Kita berpaguyuban untuk apa coba? Tujuannya untuk karena Pak Andi orang Bulukumba, saya orang Bulukumba, kita ketemu di Janet Ponto, ketemu di sini, kita minum kopi sama-sama karena kita sekampung. ya. Tapi kalau ada dualisme organisasi, maka saya akan bertanya, ini Adinda orang Bulukumba tapi beda warna dengan saya. Kira-kira wajar tidak kita pertontonkan seperti itu? Kan sangat tidak wajar. Tidak Kalau saya etis. tidak wajar. Sudah bukan kerukunan namanya. Sudah bukan kerukunan. Hilangkan semua nama-nama kerukunan itu. Sudah tidak rukun kok. Persaingan. Sudah terjadi persaingan untuk apa? Sehingga ini menjadi sebuah masukan bagi Pak Bupati. Ya. Bahwa jangan dilakukan sanggahan dengan kebijakan sebelum ini. Kebijakan tentang keberadaan KKB sebagai organisasi paguyuban resmi untuk berhimpun orang-orang Bulukumba. Tapi saya tidak bermaksud untuk melarang orang lain untuk berpaguyuban. Boleh saja. Ada kerukunan keluarga Bugis Bulukumba, ada kerukunan keluarga Konjo Bulukumba. Tidak ada larangan itu. Ya. Tidak ada larangan. Contoh tadi, kerukunan keluarga perokok Bulukumba. Ya. Siapa kira-kira Bapak? Yang tidak bisa, Bung Awid. Ya, Yang tidak bisa. ya apanya? Maksudnya yang tidak bisa, yang kan kerukunan boleh saja. Kerukunan boleh saja. Yang tidak bisa adalah rekomendasi resmi. Jangan jadi begini. Kami punya bukti tentang pernyataan bupati yang ditandatangan dengan stempel lengkap tertulis Bupati Bulukumba. Berarti itu representasi pemerintah kabupaten yang mengakui kita sebagai organisasi resmi. Kalau muncul lagi misalnya pernyataan yang sama, logo yang sama, dan itu bukan mengarah ke KKB, berarti secara tidak langsung mereka ini terjadi gesekan. Suka tidak suka. Karena tidak mungkin juga KKB akan ditahan jalannya, karena dia sudah di beberapa kepemimpinan di Bulukumba hampir tidak pernah ada masalah. Hampir tidak pernah ada masalah. Oke. Pada saat itu KKSS jalan, Oke. KKB jalan, HMB jalan, Oke. itu tidak ada persoalan. Oke, Bung Awi, saya kembali ke apa lagi nih? Ini lagi diribut-ributin sama beberapa pengurus-pengurus paguyuban ya se-Indonesia. Iya. Ya. Tapi yang terbaik KKB itu.
Nah, ini ada PO. Nah, saya tidak tahu ini PO atau anggaran dasar rumah tangga KKSS. Bahwa dan ini membuat beberapa polemik yang muncul di beberapa paguyuban yang ada di Indonesia, di Sulawesi Selatan. Peraturan KKSS itu bahwa kan harusnya KKSS melantik pengurus pusatnya. Benar. Di SK-kan oleh pengurus pusatnya. Benar. Pengurus pusat dari paguyuban. itu juga jadi tanda tanya, Bang. Jadi begini. Tunggu dulu, jangan dipotong dulu. Ya, oke, terus. Kalau memang lazimnya seperti itu, bahwa pengurus pusatnya di SK-kan dan dilantik oleh KKSS, pengurus pusatnya Ya, oke, pengurus pusatnya. Nah, terus sekarang ini dengan kepemimpinan periode sekarang baru ini, bukan baru sih, sudah berapa tahun ya, bahwa termasuk pengurus kayak KKB nih, ya, anggaplah KKB ya, masuk di Sulsel nih, di KKSS ya. Andi Badi Someng dan jajarannya sebagai pengurus pusat itu di-SK-kan dan dilantik oleh KKSS BPP ya. Nah, sebelum kepemimpinan ini KKB itu bisa melantik DPW-nya, terus DPW-nya melantik kabupatennya. Nah, kalau sekarang tidak, dengan aturan baru, kalau pengurus DPW-nya KKB, ya, nah, anggaplah pengurus DPW ya, provinsinya KKB itu dilantik juga oleh pengurus KKSS-nya, paham. Gitu. Begitupun selanjutnya bahwa pengurus kabupatennya, anggaplah kabupaten Kabupaten Bontang ya, Kabupaten Bontang itu harus dilantik juga dengan KKSS Bontang begitu. Pengurus KKB Kaltim harus dilantik oleh KKS Kaltim, gitu. Menurut Anda bagaimana itu? Siapakah di Indonesia ini yang punya warga? Ya. KKB tidak punya warga. Yang punya warga itu Pak RT, Pak RW, Ya. Pak Dusun, Desa, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden. Hanya itu yang punya warga. Selebihnya tidak ada yang punya warga. Oke, terus? Kenapa? Ya memang birokrasi kita seperti itu. Artinya KKB itu, kalau kami, prinsipnya pusat itu harus dilantik oleh pemerintah kabupaten. Kami ini kan persoalan itu kan mungkin ide internalnya KKSS ya. Tapi kalau kami berpikir, kenapa harus dilantik pemerintah kabupaten? Ya karena saya orang Bulukumba. Pemerintah saya harus tahu saya dong. Nah, kalau saya dilantik oleh orang lain, terus bagaimana caranya diakomodir sama KKSS? Kalau begitu? Makanya yang perlu diperlihatkan itu di KKSS, ya lantiklah BPW-mu. DPP lantik BPP, lantik BPW saja. Persoalan paguyuban serahkan ke pemerintah kabupaten, itu baru bersinergi, Bang. Kalau gini caranya itu ditarik paksa itu. Kalau saya tangkapnya begitu ya, ditarik paksa itu semua 24 kabupaten kota dilantik oleh BPW, terlalu banyak itu dilantik. Kenapa sih tidak diserahkan saja itu pemerintah kabupaten masing-masing untuk melantik dia punya warga? Kan dia punya warga ceritanya yang merantau ke kan begini, Pak Bupati punya warga orang Bulukumba, itu pindah ke Bantaeng, dibentuklah kerukunan keluarga Bulukumba Bantaeng. Berarti warganya siapa yang pindah? Warganya Bupati. Warganya Pak Bupati pindah ke Bantaeng. Sekarang yang lantik itu bukan Pak Bupati sini. Bagaimana menurut Anda itu, Bang? Ya kan? Mudah-mudahan teman-teman KKSS dengar nih. Kenapa harus Bupati Bulukumba? Karena Bupati Bulukumba harus koneksi ke Bupati Bantaeng. Bahwa Pak Bupati ada warga aku itu pindah di sini. 500 orang kah 200 orang. Nyambung nggak? Nyambung kalau cara itu. Tapi kalau cara misalnya yang melantik itu warga saya, warga dari mana? Yang punya warga Pak Bupati kok. Yang punya warga di Indonesia itu, Bang, hanya yang pegang Garuda. Harus diakui itu. Oke, mudah-mudahan ini jadi masukan ya, masukan kepada teman-teman KKSS di pusat ya. Nah, gini Bang ya, maksud saya untuk menghindari dualisme, karena kan terdata ini beberapa daerah terjadi dualisme. Kami berharap ini kepada para sepuh, hentikan dualisme itu. Hentikan dualisme,
berikan solusi yang terbaik. Kalau kami memberikan solusi paling bijak kalau saya, Ya. tidak menyinggung daripada Pemda, tidak menyinggung bupati dan wali kota, Oke. ya kan? Kita serahkan untuk urusan paguyuban itu diurusi oleh pemerintah kabupaten masing-masing. Persoalan keterwakilan di saat mubes mereka gampang sekali. Ya sudah BPP itu menyurat saja ke pilar masing-masing dimanapun dia berada. Tidak harus di kota, harus tinggal di Jakarta. Karena dengan cara begitu, ya wajar KKSS kan. Berarti kalau dia berpindah antar kabupaten itu bukan definisi mereka, ya kan? Oke. Kita bermasalah di situ. Kalau saya, kan yang dibutuhkan ini keterwakilan perantau yang ada di Jakarta. Haruskah di Jakarta tinggal kantornya? Kan tidak mungkin. Iya. Kalau itu yang dilakukan berarti bisa begini dia. Tidak ada ini orang dari Bulukumba. Kantornya pengurus Kabupaten Bulukumba ada di Goa, ada di Takalar. Karena Pandi Adi kebetulan di Jakarta, udah deh, kau aja yang menjadi perwakilan Kabupaten Bulukumba. Pertanyaan saya, apakah Bapak representasi sebagai perwakilan warga Bulukumba? Sementara tidak diketahui oleh pemerintah kabupaten. Iya. Ini jadi pertanyaan saya kira. Lebih logis kalau kira-kira begini. Yang mana organisasi yang diakui oleh pemerintah kabupaten? Oh, ini ya udah ini aja. Tolong saya ini mau musyawarah besar atau apapun namanya. Tolong ya perwakilan untuk dari warga ini untuk memilih terserah siapa jadi ketua nanti. Itu keren tuh. Tidak ada yang disinggung. Tidak dikenal pemerintah kabupatennya, organisasi yang sudah ada akan berjalan baik dan tidak terjadi dualisme. Kalau ini dipertahankan, dualisme pasti akan terjadi bukan cuma di beberapa kabupaten, 24 kabupaten kota akan begitu. Kenapa? Karena 24 kabupaten kota, kecuali Makassar, berarti 23 kabupaten kota yang ada di Makassar. Kan Makassar tidak mungkin bikin kurikulum keluarga Makassar, dia ada di Makassar, dia tinggal di Makassar kok. Iya. Berarti 23 kabupaten kota yang ada di Makassar akan dualisme. Kenapa? Karena mereka berkantor di Makassar, sementara mereka dalam ADRT itu harus berkantor di Jakarta. Iya. Mudah-mudahan ini jadi masukan teman-teman di KKSS. Oke, Bung Awi, makasih banyak penjelasannya. Ini terakhir adik-adik dari Kendari, dari IPMA Kendari. Ya, tadi kan Pak Kandanirwan Nur ini sudah menjelaskan bahwa katanya ya, tapi kan sudah dibantah juga. Ya, harapan terakhirnya adik-adik IPMA ini kepada khusus Kandanirwan Nur ya, karena melihat ini apalagi menjadi pemicu perpecahan ya dengan adanya adanya KMB ini. Terus harapan selanjutnya kepada orang tua kita soal pembangunan IPMA, asrama IPMA Bulukumba. Silakan mungkin dari Ayah Jaban. Saya yang pertama untuk Ayahanda Kandanirwan Nur. Pertama mengenai tentang, saya kutip lagi yang dari hasil pesannya tadi mengenai bahwa tanah IPMA ini tidak ada tidak ada sertifikatnya. Saya harap perlu diklarifikasi, jangan pernah membuat asumsi seperti itu. Nanti kesannya orang-orang di orang-orang Bulukumba yang ada di Sulawesi Tenggara ini menjadikan asumsi liar bahwa memang untuk apa kita memang tidak ada alasannya. Nah, ini mengenai alasan, tidak mungkin ketua pertama IPMA Bulukumba membeli kalau tidak ada alasannya. Nah, di situ. Dan sudah diurus oleh orang-orang tua kami yang kami percayakan dan siap menggaransikan dirinya mengenai tentang perjuangan apa yang dilakukan oleh IPMA. Dan ada beberapa orang, saya harus sebut namanya ya, karena jangan takut, jangan sampai dibilang hanya menjual-jual saja, bilang orang-orang tua. Takutnya seperti itu. Nah, di sini ada Pak Dire dan Pak Haji Saprudin bersama Pak Dedi dan Pak Sirajudin juga, itu lagi proses untuk pengurusan sertifikat ini. Nah, di mana untuk legalitasnya tanah ini supaya ini adalah miliknya IPMA. Nah, itu harus diklarifikasi oleh Kandanirwan Nur. Nah, karena sudah ada yang bertanggung jawab, jangan bilang dia asumsi liarkan kepada masyarakat Bulukumba. Kalau saya lihat anunya pada pernyataannya Pak Kandanirwan Nur ini bahwa tidak ada sertifikat, bukan tidak ada sertifikat, belum dipisahkan. Sementara proses pemisahan, nah itu harus dijelaskan seperti itu. Nah, terus yang mengenai tentang orang-orang tua, saran saya yang di sana, tolonglah jangan mengikuti suatu hal yang dimana orang-orang tua terjerumus kepada tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan.
Oke. Nah, kembalilah ke marwah sebelumnya di mana kerukunan itu dibentuk Iya. dan di mana substansi kerukunan itu, dan jangan pernah pisahkan antara anak dan orang tua. Tidak ada orang tua yang tidak melahirkan anak. Oke. Itu. Oke. Nah, Oke, makasih. itu. Pak Ketua, silakan. Ya, kalau dari saya sendiri selaku Ketua IKMA, sebenarnya sudah lengkap apa yang dijelaskan dari kakak di samping saya. Namun kalau lebih harapan kepada Pak Ketua KMB atau dalam hal ini Bapak Andi Irwan Nur, tolong yang pertama apa yang disampaikan itu tolong konsisten apa yang disampaikan. Karena beberapa fakta yang terjadi dan saya mendengarkan langsung bahwa sering terjadi inkonsisten dari apa yang menjadi ucapannya. Saya tidak menyerang secara pribadi, tapi ini fakta yang terjadi. Yang kedua ada kepada seluruh orang tua kami yang ada di Sulawesi Tenggara maupun di wilayah sekitarnya, bahwa tolong support karya nyata IKMA Bulukumba pada hari ini. Karena apa yang dilakukan IKMA Bulukumba ini adalah akan menjadi monumental kebanggaan daerah. Dan saya menyatakan bahwa yang dilakukan IKMA Bulukumba Sulawesi Tenggara saat ini itu di bawah naungan orang-orang tua kami di KKB, Kerukunan Keluarga Bulukumba. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sampai hari ini dan sejak saya mengenal IKMA Bulukumba, kami itu sering disambut oleh orang-orang tua kami di KKB. Dan bahkan Ketua KMB pernah mengeluarkan statement bahwa IKMA Bulukumba dan KMB itu tidak ada hubungan kelembagaan. Jadi saya katakan bahwa KKB itu adalah orang tua kami, IKMA Bulukumba, dan IKMA Bulukumba itu adalah pilarnya KKB. Ya, mungkin itu saja. Makasih. Menarik. Bung Awi, closing statement. Kita berorganisasi ini untuk apa coba? Jadi kita berorganisasi itu adalah untuk berkerukunan. Kita ini kan sama-sama di rantau ceritanya. Harus menyingkirkan nilai maham kebutuhan politis dengan kebutuhan berkerukunan. Saya tidak menyinggung siapa. Kita ber-KKB karena kita sama rasa, ari-ari, atau mungkin kita lahir di Kabupaten Bulukumba. KKB hari ini tetap eksis berpegang teguh kepada keputusan Pak Bupati Bulukumba. Ya. Dan ke depan kita harap, terutama yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, kami mengucapkan apresiasi yang besar kepada mereka, juga termasuk mengayomi adik-adik mahasiswa yang ada di sana. Saya kira ini tidak ada sebuah rekayasa, itu pengakuan dari pengurus. Dan kami sangat berbangga dengan itu kalau kemudian ada adik mahasiswa yang merasakan bahwa ternyata mereka ini diparutusuk oleh orang KKB di Sulawesi Tenggara. Memang tidak terpisah. Secara hierarki memang IKMA bukan di bawah naungan KKB secara organisasi, tapi secara sosial mereka memang sudah harus seperti itu. KKB sudah harus begitu prinsipnya ketika menghadapi mahasiswa ataupun masyarakat rantau. Ada beberapa kasus yang kami dapatkan memulangkan jenazah sekalipun itu dari Kalimantan, dari Sumatera, mereka pakai jalur KKB. Itu berproses, itu jalan memang, dan itu memang kita harapkan. Sehingga kami berharap bahwa silahkan kita membuat kerukunan kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba. Kami mengapresiasi bahwa silahkan semua orang kalau bikin paguyuban itu haknya orang, tetapi harap KKB dan organisasi manapun jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan. Kenapa? Karena sekali lagi kasihan mereka, terutama kami punya profesor. Yang kami jaga di KKB itu adalah para guru besar ini. Maksudnya apa? Kasihan kalau mereka harus berpikir keras untuk membaca tentang legalitas dan ilegalitasnya.
sebuah organisasi. Sehingga melalui ini terima kasih banyak kepada seluruh warga Kabupaten Bulukumba bahwa kami perlu sampaikan bahwa sampai hari ini keberadaan KKB adalah sebuah paguyuban resmi yang saya kira media ini akan menayangkan, memperlihatkan tentang asas-asas hukum yang dilakukan itu. Perdebatan kita bahwa KKB bukan di bawah naungan KKSS itu memang benar adanya secara de facto, tapi sebenarnya di saat kita di Solo, sekali lagi saya kira Pak Jadi hadir, bahwa kami karena menghargai pada saat itu posisi duduk Ibu Jumrana yang berada pada pimpinan sidang, dan kami harus hormat. Kenapa? Karena kalau seandainya saya gantikan dia, bukan HMB yang masuk, belum tentu saya menjadi pimpinan sidang. Itu yang perlu kami harus hormat dengan itu. Tapi tidak bermakna bahwa KKB dengan HMB ini dibentur-benturkan. Harus dicari sebuah solusi yang baik. Itu, dan saya kira itu karakter organisasi Malaysia Para Petalan Sipahu adalah merupakan semangat yang ada pada masyarakat rantau di kabupaten. Begitu barangkali. Oke, terima kasih banyak Bung Awi. Dan terima kasih banyak sudah datang ke Medium TV, bisa menjelaskan dan berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba, baik yang ada di Kabupaten Bulukumba sendiri dan masyarakat Kabupaten Bulukumba, warga Kabupaten Bulukumba yang ada di seluruh Indonesia. Kami begitu juga adik-adik IPMA ya, makasih banyak sudah datang ke sini. Kami sudah ngobrol panjang, mengupas, membahas, dan kita belak-belakan, tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada yang kami rekayasa. Dari beberapa yang kita harus garis bawahi dari obrolan ini. Pertama, teman-teman KKS Pusat, ya, tolong diingat bahwa fakta yang kita dapatkan ternyata yang mengikuti MUBES adalah HMB. Dan ada jejak digital yang kita dapat bahwa ketua KKSS melantik ketua HMB dengan orang yang sama. Terus kemarin tanggal 18 November ketua yang dilantik menjadi ketua HMB itu datang melantik di Sulawesi Tenggara dengan KMB, ya, dengan nama KMB. HMB itu Himpunan Masyarakat Bulukumba. Terus KMB itu Kerukunan Masyarakat Bulukumba. Jadi dengan segala macam aturan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, tolong ditinjau kembali. Ya, tolong ditinjau kembali. Yang kami pertanyakan, masih adakah paguyuban Bulukumba di KKSS? Itu satu. Kedua, untuk orang tua kita di Sulawesi Tenggara, adik-adik sangat berharap, adik-adik mahasiswa sangat berharap bahwa mereka ini butuh teladan, butuh tuntunan, bimbingan dari orang-orang tua yang berpengaruh di sana, pengaruh atau tidak pengaruh. Mereka menganggap kalian semua orang tua, tapi kalau kalian saja bentrok-bentrokan, kalian saja tidak konsisten, kalian mempertontonkan sesuatu yang tidak buruk, jangan heran kalau mereka juga nanti akan memperlakukan kalian seperti itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dari obrolan ini mungkin tidak ada salahnya saya meminta kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba, Bapak Bupati, Ketua DPR, ya, coba carikan solusi. Jangan biarkan masyarakat kita di rantau sana bentrok-bentrokan, bergesek-gesekan hanya karena organisasi. Ya, tolong dicarikan solusi. Karena kalau kita biarkan begini, kita melakukan pembiaran seperti ini, kita mempertontonkan gesekan-gesekan di rantau sana, Bulukumba tidak ada artinya, sehebat apapun Bulukumba. Terima kasih, kita akan ketemu kembali dengan narasumber yang berbeda, dengan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.